Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita memasuki di episode terakhir, episode keempat kuliah ilmu kalam tematik. Dan nanti untuk selanjutnya insya Allah kita bisa lanjutkan kuliah ini. Dan buat teman-teman, sebelum kita memulai, jangan lupa nanti untuk bisa membaca lebih lanjut. Jadi nanti tidak hanya sebatas kita ikut kajian ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa lanjut membaca buku ini, Cari Ilmu Kalam Seputar Ketuhanan. Ini buku yang keren banget menurut saya. Jadi kita langsung persilakan saja kepada Ustadz Muhammad Nuruddin. Silakan Mas, dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a huda. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Wafrah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Baik, ini pertemuan keempat dari silsilah kuliah ilmu kalam tematik yang sudah kita langsungkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita paparkan bermanfaat atau paling tidak memberikan secercah penjelasan terkait disiplin keilmuan yang satu ini, yaitu ilmu kalam. Juga bagaimana relevansi ilmu ini dalam konteks pemikiran atau dunia kekinian, begitu, untuk menjawab tantangan-tantangan kekinian, pemikiran orang-orang di masa kini. Dan di pertemuan terakhir kita sudah mengulas tentang bukti keberadaan Tuhan, kemustahilan tasalsul, juga menjawab pertanyaan kalau segala sesuatu yang ada itu harus ada yang mengadakan atau siapa yang mengadakan Tuhan. Nah, ini pertemuan kali ini sebetulnya mengangkat pertanyaan, diangkat dalam bentuk pertanyaan, tapi tema yang akan kita ulas tidak hanya terfokus pada pertanyaan ini saja. Jadi pertanyaan, saya tidak pernah minta diciptakan oleh Tuhan, tapi kenapa Tuhan menciptakan saya, yang kita angkat sebagai tema ini bukan hanya tema utama, tapi ini pertanyaan ini hanya pertanyaan representatif saja dari sekian banyak pertanyaan yang sering mengemuka. Ini contoh pertanyaan, dan kita akan mengulas sisi-sisi kekeliruan dari pertanyaan semacam ini, juga jawaban yang bisa kita tampilkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Saya katakan pertanyaan representatif, artinya ini pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan lain, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan kenapa Tuhan melakukan ini, kenapa Tuhan menciptakan keburukan, kenapa Tuhan mewajibkan kita sholat, kenapa Tuhan itu menciptakan sorga dan neraka, kenapa Tuhan itu membahagiakan fulan tapi menyengsarakan yang lain, kenapa yang ini ditakdirkan jadi kafir, kenapa yang ini dijadikan jadi orang beriman padahal dia nggak minta, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, kita akan menyoroti pertanyaan semacam ini ya. Dan saya kira ini sangat penting untuk menjawab. Kalau kelak ada dimunculkan pertanyaan-pertanyaan serupa, kita bisa menjawab dengan jawaban yang logis, jawaban teologis yang logis gitu ya, jawaban khas para teolog. Kenapa Tuhan menciptakan saya? Ini sebagai contoh pertanyaan saja ya. Di balik pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya, ada falasi, ada kekeliruan berpikir yang kadang tidak disadari oleh orang-orang yang mengajukan pertanyaan semacam ini. Pertama, saya ingin berikan contoh kepada Anda. Contoh sangat sederhana sekali untuk menguak di mana sisi kekeliruan pertanyaan semacam ini. Ingat ya, ketika kita mengatakan satu pertanyaan keliru, bukan berarti kita ingin lari dari jawaban. Jawaban kita punya. Cuma ketika Anda mengajukan pertanyaan semacam ini dengan maksud tertentu, kadang itu menjebak Anda dalam kekeliruan secara logis. Oke? Kita punya jawabannya, tenang saja. Saya ingin berikan contoh kepada Anda, misalnya kalau ada orang bertanya kepada saya, kamu kenapa belajar? Itu pertanyaan sangat sederhana dan barangkali cukup sering kita jumpai. Kenapa kamu belajar? Kenapa kamu kuliah? Kenapa kamu kuliah? Dijawab, ya biar saya punya kerja, biar saya jadi orang berwawasan, biar saya jadi orang pintar, biar saya dapat ijazah, biar saya bisa begini, begini, dan begitu. Kita ambil satu jawaban aja ya. Kalau orang bertanya, kenapa kamu kuliah?
biar saya punya pekerjaan, biar saya punya skill dan kemampuan untuk bekerja maksudnya. Nah, perhatikan, kita ada pertanyaan semacam ini ya. Ketika saya mengatakan saya kuliah untuk bisa kerja, saya kuliah untuk membangun kemampuan agar saya bisa sesuatu tertentu. Ketika saya mengatakan demikian, saya melakukan sesuatu berdasarkan tujuan tertentu kan ketika itu saya kuliah agar bisa dapat kerjaan. Misalnya jawabannya begitu. Pertanyaannya kemudian, pekerjaan ini yang menjadi tujuan dari kuliah saya butuhkan atau tidak? Jelas, itu kita butuhkan. Kalau Anda bertanya kepada orang, kamu belajar kenapa? Karena saya pengen dapat ilmu. Nah, itu ada pekerjaan, ada tujuan ya. Ketika dijawab saya pengen dapat ilmu, artinya Anda butuh dengan ilmu atau tidak? Butuh jadinya kalau begitu. Ketika ada orang bertanya, kenapa kamu menikah? Dijawab, saya menikah karena saya ingin bahagia. Artinya kebahagiaan itu menjadi tujuan dari pernikahan yang dia langsungkan. Itu artinya apa? Dia butuh atau enggak dengan kebahagiaan itu? Ketika dia mengatakan saya menikah untuk atau demi meraih kebahagiaan. Berarti kebahagiaan dibutuhkan atau tidak? Ya, itu dibutuhkan. Karena kalau tidak dibutuhkan, nggak mungkin dijadikan tujuan, kan? Nah, sekarang pelan-pelan kita sudah mulai membaca apa problem dari pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kenapa Tuhan ciptakan saya? Kenapa Tuhan ciptakan surga? Kenapa orang itu ditakdirkan jadi non-muslim? Padahal dia bisa diterima sebagai muslim. Kenapa ini kelompok ini dikatakan masuk neraka? Kenapa kelompok ini dikatakan masuk surga? Kenapa, dan seterusnya itu. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Kapan dia dikatakan salah, kapan dia dikatakan benar. Dia dikatakan salah, pertanyaan semacam tadi itu, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu, itu pertanyaan bisa menjadi pertanyaan yang keliru, kalau dibalik pertanyaan itu yang dia maksud adalah tujuan atau motif Tuhan melakukan sesuatu. Jadi misalnya, kenapa Tuhan menciptakan saya? Karena dia begini, begini, dan begini. Nah, yang Anda jadikan jawaban itu tujuan Tuhan melakukan perbuatan atau bukan? Kalau Anda jadikan itu sebagai tujuan Tuhan melakukan perbuatan, maka pertanyaan tadi keliru. Kenapa? Karena Tuhan sebagai zat yang maha sempurna, dan kita sudah membuktikan secara rasional kesempurnaan Tuhan itu di pertemuan yang lalu. Masih ingat barangkali yang mengikuti bahwa Tuhan kita katakan sempurna karena sejak awal wujudnya pun tidak bergantung kepada yang lain. Dia adalah wajibul wujud. Dia adalah wujud yang niscaya, yang tidak bergantung kepada yang lain. Karena wujudnya tidak bergantung kepada yang lain, maka seluruh sifatnya pun pastilah sempurna. Wujudnya sudah sempurna, maka seluruh sifatnya pun pastilah sempurna. Tuhan nggak mungkin butuh dengan tujuan-tujuan. Ketika Anda mengatakan, Tuhan itu menciptakan sorga demi A, B, C, D misalnya. Ini yang A, B, C, D ini tujuan Tuhan atau bukan? Kalau Anda mengajukan pertanyaan itu dengan membayangkan Tuhan itu sebagai sosok yang butuh kepada tujuannya, maka pertanyaan ini keliru. Pertanyaan ini keliru. Kenapa Tuhan menciptakan orang-orang sakit ya? Kenapa kok Tuhan menciptakan gempa bumi? Kenapa Tuhan begini? Pertanyaan ini keliru kalau maksud dari pertanyaan Anda adalah menanyakan motif, menanyakan dorongan, menanyakan tujuan Tuhan melakukan suatu perbuatan. Itu salah. Kenapa? Karena kalau kita gantungkan perbuatan Tuhan itu pada tujuan tertentu, secara tanpa tidak sadar, kita telah memposisikan Tuhan sebagai sosok yang butuh kepada tujuannya itu. Sama halnya seperti Anda kalau ada pertanyaan, kenapa Anda belajar? Dengan menanyakan tujuan dari belajar itu. Dijawab, saya pengen lulus kuliah, saya pengen dapat ilmu. Kan butuh. Saya dengan kelulusan itu. Saya butuh dengan ilmu itu. Tuhan nggak butuh. Jadi sejak awal orang-orang yang menanyakan kenapa ini, kalau maksud dari pertanyaan itu adalah menanyakan motif yang mendorong Tuhan untuk melakukan suatu perbuatan atau menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh Tuhan dari suatu perbuatan, ini pertanyaan yang salah. Karena pertanyaan semacam ini, pertanyaan yang mengandaikan adanya motif dan tujuan tadi itu hanya berlaku bagi makhluk. Karena Tuhan tidak butuh dengan tujuan dari perbuatannya itu. Walhasil, perbuatan ilahi, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu kalau dalam bahasa Arab, dan ini yang ditekankan dalam banyak buku-buku kalam, af'alullah Subhanahu wa taala la tu'allal bil aghrad. Silakan Anda baca itu ungkapan-ungkapan semacam ini dalam kitab-kitab kalam banyak sekali, nanti akan kita tampilkan ya. Af'alullah la tu'allal bil aghrad. Artinya perbuatan Gusti Allah itu tidak disebabkan oleh motif dan tujuan-tujuan.
Kenapa? Karena kalau perbuatan Allah itu disebabkan oleh tujuan, Allah melakukan ini, tujuannya adalah ini. Itu artinya apa? Berarti kalau begitu, perbuatan Allah itu disempurnakan oleh tujuan. Artinya, Tuhan menjadi butuh kepada tujuan dari di balik perbuatannya. Dan kebutuhan atau ketergantungan itu bertentangan dengan kesempurnaan ilahi. Walhasil kita keliru kalau menanyakan pertanyaan semacam itu, termasuk pertanyaan yang kita jadikan tema ini sebagai eh, pertanyaan semacam ini sebagai upaya untuk menyingkap apa motif, apa tujuan Tuhan melakukan ini. Itu pertanyaan salah. Kapan benar pertanyaan itu bisa benar? Dia bisa jadi pertanyaan yang benar kalau maksudnya itu hanya mencari hikmah. Itu kan jadi masalah. Saya pun di buku seputar ketuhanan ini memaparkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya itu kita berusaha untuk merenungkan hikmahnya. Kenapa sih? Nah, itu pertanyaan yang kita jadikan tema di sini sudah saya jawab juga di buku seputar ketuhanan itu di halaman 305 sampai 309 ya, sekitar 4 halaman. Saya udah jawab itu. Kalau pengen tahu jawaban lebih sederhana, ringkas, dan kira-kira masuk akal gitu ya, sampai batas tertentu. Dengan judul saya tidak pernah minta diciptakan oleh Tuhan. Tapi mengapa Tuhan menciptakan saya? Saya dulu dapat pertanyaan ini setelah menyimak salah satu komentar netizen di Arab begitu. Ada seorang penceramah sangat terkenal sekali. Terus di komentar itu saya nemu pertanyaan itu, terinspirasi jadi bahan tulisan, ya saya tulis saja. Nah, jadi ini pertanyaan kayak gitu tuh perlu kita analisis dengan cara begitu ya. Apa maksud Anda menanyakan itu? Kalau Anda menanyakan motif Tuhan melakukan sesuatu, pertanyaan itu keliru. Karena Tuhan nggak perlu dengan tujuan, Tuhan nggak butuh dengan tujuan-tujuan itu. Perbuatan Tuhan tidak tergantung pada motif dan tujuan. Yang bergantung pada motif dan tujuan itu hanyalah makhluk yang butuh kepada tujuannya itu. Oke. Tapi kalau Anda sebatas menanyakan hikmah, apa sih hikmahnya kita itu diciptakan? Apa sih hikmahnya sorga itu diciptakan? Apa sih hikmahnya kita itu disuruh begini, suruh begitu? Apa sih hikmahnya kita disuruh sholat? Apa sih hikmahnya kita disuruh menghindari berzina dan seterusnya? Itu boleh. Itu boleh. Oke. Itu kita harus clear terlebih dulu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, pertanyaan semacam ini, khusus pertanyaan ini ya, pertanyaan saya tuh nggak pernah ya minta sama Tuhan itu diciptakan. Tapi kenapa dia nyiptain saya? Nah, pertanyaan itu biasanya diajukan oleh orang-orang yang dalam keadaan terhimpit. Orang-orang yang dalam keadaan susah, sedih, nestapa, terhimpit oleh berbagai masalah hidup. Kemudian dia galau begitu dengan tingkat kegalauan yang tinggi sampai dia bertanya, Tuhan, kenapa engkau ciptakan aku? Aku sendiri tidak pernah engkau minta untuk engkau ciptakan. Kenapa engkau ciptakan aku? Soalnya kalau orang dalam keadaan kaya raya, mewah, hidup serba ada, bisa ini, bisa itu, bisa pergi ke sana, bisa pergi kemari, berlimpah harta dan seterusnya, biasanya jarang yuk pertanyaan begini. Alhamdulillah, dia justru merasa senang menjalani hidup kan. Meskipun pada akhirnya tuh orang-orang yang secara material, mapan pun kadang-kadang batinnya merasakan kekeringan. Karena pertanyaan begini juga muncul tuh. Iya ya, saya sih udah punya ya mobil punya banyak, ya rumah punya, penghasilan nggak perlu dipikirin lagi. Tapi kok saya merasa nggak bahagia. Kenapa Tuhan menciptain saya ya? Padahal saya nggak pernah minta untuk diciptakan. Nah, pertanyaan semacam itu biasanya berangkat dari perasaan kegelisahan dan kesedihan. Perasaan terhimpit, perasaan tertekan gitu. Kenapa orang bisa mengajukan, kita pengen menganalisis dulu dari sisi ini ya. Kenapa orang bisa mengajukan pertanyaan ini? Jawabannya sangat sederhana sebetulnya. Karena dia hanya menatap masalah hidupnya semata. Dia melupakan nikmat kehidupan yang jauh lebih banyak ketimbang masalah yang dia terima. Sebesar apapun masalah Anda perlu sadar bahwa dengan Anda diberi kehidupan saja, nafas yang masih normal, mata yang bisa memandang, telinga yang masih bisa menyimak, kepala yang masih bisa berpikir, kaki yang masih bisa berjalan, kemudian mulut yang masih bisa meneguk air minuman, masih bisa masuk makanan, itu semua kalau kita renungkan, kalau kita rupiahkan, hilang satu saja. Kalau kita rupiahkan, sudah berapa miliar yang akan hilang. Nah, orang-orang yang mempertanyakan atau kurang menikmati hidup sampai bertanya kenapa Tuhan menciptakan saya, itu biasanya problemnya dari situ. Problemnya hanya menatap kehidupannya dari sudut kesengsaraan semata, dan dia lupa bahwa kebahagiaan dan nikmat yang dia terima itu jauh lebih banyak. Cuman itu tertutupi oleh masalah hidup yang dia terima. Seringkali memang itu manusiawi. Manusia itu kadang lupa dengan itu gara-gara hawa nafsunya yang tidak bisa berpikir dengan jernih. Kalau kita pikirkan dengan jernih, pertanyaan semacam itu tidak akan mengemuka. Justru kita akan semakin bersyukur karena bagaimanapun derita yang kita terima itu sudah sesuai dengan kotak kehidupan kita, sesuai dengan baju kehidupan kita.
Saya sering ngasih permisalan, ujian hidup manusia itu seperti halnya baju. Yang cocok bagi si A, belum tentu cocok bagi si B. Anda yang hadir di sini, mungkin punya masalah hidup. Itu masalah Anda itu kalau saya yang mikul, biasanya saya nggak bakal mampu. Saya juga punya masalah hidup yang Anda nggak tahu. Kalau masalah hidup saya dipikul oleh Anda juga nggak bakal mampu. Karena baju kita itu beda. Baju saya, baju Anda, baju Anda. Allah itu menciptakan manusia sepaket dengan kesengsaraan dan kebahagiaannya. Nggak ada cerita manusia seutuhnya bahagia, itu nggak ada. Tapi kan ada itu ya, orang tuh enak ya, terkenal, kemudian duitnya banyak, miliaran pula kendaraan, kayaknya tuh enak banget itu. Itu kelihatannya begitu, Anda nggak pernah tahu apa yang ada di balik itu. Masalah hidup itu nggak cuma sebatas uang, nggak cuma sebatas materi, nggak cuma sebatas kekurangan kendaraan dan penghasilan. Masalah hidup itu kadang lebih kompleks dari itu. Kalau Anda tahu itu satu paket kehidupan dia dan Anda ditawari, mau nggak jadi dia? Tapi dengan catatan ya, Anda nerima juga tuh ujian hidupnya, pasti nggak bakal mau. Begitulah seharusnya ya, teman-teman, kita memandang hidup itu begitu. Jangan pernah mengira bahwa kebahagiaan itu ditarik dari kehidupan orang lain. Kita menatap ke dalam diri sendiri, lihat nikmat yang kita terima, berapa banyak nikmat itu, dan itu sering kita lupakan. Lalu kita lihat, kalau kita mendapatkan ujian, orang lain itu jauh lebih parah ujiannya ketimbang kita. Dalam urusan ujian, kita perlu menatap ke atas, dalam arti orang-orang yang lebih dahsyat ujiannya, supaya kita bersyukur dan bisa bertahan, begitu, bisa survive. Adapun terkait nikmat, memang anjuran agamanya begitu. Kita ngelihatnya ke bawah. Kalau nggak punya kendaraan itu, lihat kaki. Jangan lihat kendaraan orang lain. Kalau ngelihat kaki, kita bersyukur. Masih mending normal kakinya daripada orang yang lumpuh misalnya. Kalau kita nggak punya rumah, masih ngontrak itu, jangan ngelihat gedung. Jangan ngelihat YouTuber-YouTuber yang suka pamer kekayaan. Anda menyengsarakan diri Anda sendiri. Tapi lihatlah kenikmatan hidup yang Anda sudah terima. Dari mulai hal-hal remeh-temeh. Kelihatannya remeh-temeh, padahal itu besar ya. Bisa menatap, bisa berbicara, bisa menyimak, bisa berjalan, bisa berpikir, bisa tidur dengan nyenyak, bisa menelan ludah. Di saat ada orang di luar sana, ludahnya itu nggak bisa ditelan lagi, mulutnya udah nggak berfungsi lagi. Kenapa kita nggak terpikir untuk mengarah ke sana? Nah, itu saya kira problem psikologis ya. Mungkin itu juga problem psikologis yang mendorong sejumlah orang untuk meninggalkan agama, meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan, karena dia merasa Tuhan itu nggak bisa menjawab problem hidupnya. Bukan Tuhan nggak bisa menjawab problem hidupnya, Anda salah memaknai hidup. Bukan Tuhan nggak bisa menjawab, Anda salah memaknai hidup. Anda mengira bahwa hidup yang bahagia itu hidup yang sepenuhnya nyaman, sepenuhnya kaya, sepenuhnya bisa terpenuhi berbagai keinginan. Bukan. Lagi pula nggak pernah ada manusia begitu tercipta di alam dunia ini. Manusia yang seutuhnya senang itu nggak pernah ada. Memang sejak awal dunia ini disetting sebagai tempat sekolah. Ada ujiannya, ada liburannya, dikasih lembar jawaban nih, jembat jawaban kamu. Kamu kelasnya di mana? Kelas SMA ya, ini jawabannya nih, ini soalnya nih. Ini soalnya begini. Oh, kamu udah S1 ya, ini soalnya begini. Beda. Oh, kamu udah S3. Nah, ujiannya pun lebih berat. Agama tuh mana begitu. Semakin berat ujian, itu semakin menunjukkan bahwa yang bersangkutan bukan manusia biasa. Artinya manusia yang dimuliakan oleh Tuhan, karena seperti akan kita lihat nanti dalam sejumlah hadis, Rasulullah mengatakan bahwa beratnya ujian hidup itu, kira-kira begitu makna lebih jelasnya ya, beratnya ujian hidup itu menunjukkan derajat yang bersangkutan. Jadi ketika ada orang diuji, hidupnya penuh dengan air mata dan seterusnya, Anda jangan mengira bahwa dia itu sengsara. Jangan salah. Asyaddun nasi ibtilaan al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya itu adalah para nabi. Kalau seandainya kerasnya ujian hidup itu dijadikan indikator murka ilahi, kenapa itu para nabi mendapat ujian sedemikian dahsyat? Nabi Muhammad 23 tahun diperangi oleh kaumnya, pengen dibunuh, pengen di berbagai macam cara begitu, dibunuh saudara-saudaranya. Kemudian pamannya meninggal, istrinya juga meninggal pada beliau ketika beliau hidup. Semua putra-putri Nabi itu beliau makamkan sendiri dengan tangannya, kecuali satu orang, itu Sayyidah Fatimah. Kebayangkan orang kalau lihat seorang bapak kehilangan anak itu seperti apa? Kehilangan pamannya dan cinta bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Kehilangan istrinya bernama Khadijah pada masa hidupnya. Itu baru kehilangan sosok. Belum lagi dengan cercaan, dengan makian, dengan upaya untuk mengucilkan negerinya sendiri. Hijrah ke Madinah 10 tahun, merantau, dan meninggalkan tempat kelahirannya sendiri, padahal beliau punya hak dan seterusnya. Itu kekasih Allah, Sayyidul Khalq. Itu pemimpinnya para makhluk, makhluk yang paling mulia. Allah berikan ujian yang berat supaya jadi cerminan bagi kita bahwa kalau Tuhan ngasih cobaan itu, kita jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Nabi itu ujiannya paling berat. Kalau Nabi yang dekat dengan Tuhan saja ujiannya paling berat, artinya beratnya ujian hidup itu bukan indikator
kemurkaan ilahi. Itu boleh jadi upaya dan cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita di sisinya. Nah, dengan mindset semacam ini, maka pertanyaan seperti kenapa ya Tuhan ciptakan saya? Kok kenapa saya hidup sengsara begini-begini? Jangan-jangan semua itu gara-gara kekeliruan dalam memaknai makna hidup itu sendiri. Dan mulai sekarang koreksilah cara Anda memandang hidup. Anda memandang hidup ini sebagai apa? Itulah yang menentukan bagaimana Anda menjalani sisa-sisa hidup yang masih kita miliki itu. Baik, itu penjelasan katakanlah secara sederhana ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa Tuhan menciptakan saya, Tuhan menciptakan Anda itu tujuannya justru untuk membahagiakan Anda. Dia menurunkan para nabi, dia menurunkan tuntunan, gak biarkan Anda terlantar begitu saja. Anda diberikan fisik yang sehat, indera yang sehat. Anda diberikan akal yang bisa berpikir, Anda diberikan kesempatan hidup, bernafas, berbicara, mendengar. Anda bisa menikmati tumbuhan, hewan, apapun yang terhampar di alam semesta ini bisa Anda nikmati. Bahwa ada perbedaan ini kaya ini miskin, jangan hanya melihat itu. Kebahagiaan gak hanya bisa didapat dengan soal uang semata. Kita perlu melihat kehidupan secara proporsional dan adil, begitu ya. Tuhan menciptakan Anda itu dengan tuntunan sejak dalam kandungan dirawat. Ketika lahir dipermudah kelahirannya. Ketika sudah dewasa diberikan fasilitas yang sedemikian berlimpah. Ada nabi yang menyampaikan ajaran itu kita terima, kalau kita amalkan, kita tuh bisa bahagia sebetulnya. Tuhan tuh menciptakan kita bukan untuk menyengsarakan. Dia ngasih jalan. Nih, kamu kalau pengen hidup bahagia, begini jalannya ya. Tapi kalau pengen sengsara ada masuk neraka, ya udah ini begini caranya. Dan jangan salah, ada orang di dunia ini yang memang dia tuh nggak mau masuk surga. Dia tuh nggak mau masuk surga. Dia pengennya masuk neraka. Itu ada loh. Anda jangan ngira di semua. Kalau ada yang nanya, kenapa Tuhan ciptakan neraka? Loh, memang ada faktanya orang-orang di dunia ini yang pengen hidup sepertinya hidup ahli neraka gitu loh. Ada. Saya pernah itu menyimak salah satu wawancara dengan para pemuda ateis di Mesir. Itu ditanya sama pewawancaranya, kamu kalau seandainya nanti disuruh milih, mau milih surga atau milih neraka? Itu dengan jelas dia bilang, saya milih neraka. Kamu mau dia masuk surga? Ya sudah, gimana lagi kan? Ada manusia yang pengen neraka, ya Tuhan ciptakan neraka, dikasih jalannya. Yang pengen surga, dikasih jalannya, dikasih panduannya. Jadi kita ini hidup dengan agama ini bukan cuma dikasih lembar jawab, lembar soal, tapi kita dikasih bocoran jawabannya. Yang penting kita belajar gitu loh. Kita kuncinya itu, asalkan Anda mempelajari agama dengan baik, niscaya Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa kita ini diciptakan di dunia ini untuk kepentingan diri kita sendiri sebetulnya. Anda disuruh beribadah, ya. Tapi hasil dari ibadah ini akan berpulang kepada siapa? Kepada Tuhan yang gak butuh apapun. Bukan. Kepada diri Anda sendiri. Pahalanya siapa yang akan menikmati? Anda sendiri. Ketika Anda melakukan ibadah tertentu, seperti puasa sekarang misalnya, Anda mendapatkan ketenangan batin. Siapa itu yang merasakan? Tuhan. Tuhan gak butuh dengan itu. Anda sendiri yang merasakan. Ketika Anda baca kitab suci, Anda merasakan kenyamanan yang luar biasa. Itu akan dirasakan ketika orang berinteraksi dengan kitab suci ya. Siapa yang mendapat manfaat itu? Kita sendiri. Belum dengan pahala akhirat, belum dengan kebahagiaan-kebahagiaan duniawi yang kita dapatkan. Cuman itu tadi. Fakta itu sering tertutupi gara-gara kita hanya melihat kenyataan hidup dari sudut pandang yang sangat sempit. Yang sangat sempit. Oke. Itu sekedar jawaban pengantar. Sekarang kita akan masuk ke dalam perdebatan teologis. Oke, karena ini bicara kuliah dalam ilmu kalam ya. Bagaimana para teolog memandang persoalan semacam ini. Nah, ada beberapa tema yang ingin kita angkat ya, karena ini relate dengan sejumlah pembahasan. Salah satunya pembahasan tadi yang saya sebut. Bahwa perbuatan Allah itu tidak disebabkan atau tidak didorong oleh motif dan tujuan-tujuan. Salah kalau Anda membayangkan Tuhan melakukan ini karena begini dan Anda membayangkan itu sebagai motif Tuhan berbuat. Itu salah. Oke, dan kita akan baca teksnya. Juga ini bersangkut erat dengan konsep kehendak dan kuasa ilahi. Kalau dikatakan Allah berkuasa itu maksudnya apa sih? Kalau dikatakan kita kan diciptakan oleh Tuhan karena kehendaknya. Maksudnya apa kehendaknya? Kalau ada orang jawab, Anda itu diciptakan oleh Tuhan karena dia berkuasa untuk menciptakan Anda dan dia ingin menciptakan Anda. Kuasa itu maksudnya apa? Kuasa dan kehendak itu bedanya bagaimana? Bagaimana membedakannya? Kita akan lihat itu dalam uraian sejumlah kitab klasik, oke? Dan terakhir kita akan close kuliah ini dengan sedikit menguatkan apa yang sudah saya paparkan tadi. Bagaimana caranya kita memaknai kehidupan kita ini secara positif dalam bingkai keimanan yang sahih. Baik, sekarang kita akan mulai. Oke, saya sudah menyiapkan slide sekitar ada 9 slide gitu ya. Ini silakan dibaca. Oke, kita akan mulai presentasinya dari sini.
Baik. Jadi tema kita sekarang sekali lagi bukan hanya terfokus pada pertanyaan ini. Pertanyaan ini hanya sebatas pertanyaan pemantik saja atau pertanyaan representatif yang mewakili pertanyaan-pertanyaan serupa ya. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kenapa Tuhan melakukan ini, melakukan itu dan seterusnya? Kenapa itu terjadi? Bagaimana penjelasannya? Nah, ini sudah saya singgung tadi ya. Bahwa pertanyaan yang diawali dengan kata kenapa, mengapa, dan dikaitkan dengan perbuatan Tuhan itu bisa menjadi pertanyaan keliru kalau di balik pertanyaan itu kita memaksudkan atau kita membayangkan sosok Tuhan itu sebagai sosok yang ketika berbuat dia punya tujuan yang berpulang kepada dirinya sendiri atau dia punya motif yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan tertentu. Enggak, itu keliru. Kenapa? Kenapa? Silakan itu dibaca uraian ringkasnya. Karena kalau perbuatan Tuhan disebabkan oleh tujuan-tujuan, maka pastilah dia menjadi butuh dan bergantung pada tujuan-tujuan itu. Sementara kebergantungan menunjukkan kelemahan. Ya, jelas. Saya ditanya, kenapa belajar? Saya pengen dapat ilmu. Artinya saya butuh dengan ilmu dong. Sebagai orang yang butuh dengan ilmu, berarti saya lemah karena saya butuh. Apakah mungkin kita mengalamatkan atau menisbatkan sifat kekurangan ini kepada zat yang maha sempurna, yang wujudnya maha sempurna itu mustahil secara akal. Dan Tuhan sebagai wujud yang maha sempurna tak mungkin menyandang kelemahan dan kebutuhan itu. Apakah ada penjelasan semacam ini dalam kitab-kitab kalam? Banyak, banyak. Sebagai contohnya, mari kita lihat bersama-sama. Perhatikan. Ini saya ambil dari kitab Syarah Ummul Barahin, salah satu kitab kalam yang muktamad, yang otoritatif ya. Kalau ingin, saya dulu pernah sampaikan di pertemuan pertama tentang sejumlah nama kitab yang bisa dijadikan referensi dalam mengkaji ilmu kalam. Salah satunya adalah karya Imam Sanusi ini. Imam Sanusi ini punya karya banyak ya. Tapi karyanya dalam bidang akidah, dalam bidang ilmu kalam itu pertama ada Syarah Muqaddimat. Itu juga sangat penting untuk pemula. Dan semuanya ada, PDF-nya ada di internet. Ada Syarah Muqaddimat As-Sanusiyah, kemudian ada Syarah Al-Aqidah Sughra atau Syarah Ummul Barahin, dikenal dengan nama Ummul Barahin. Beliau ada matanya, ada syarahnya. Beliau sendiri yang nulis syarahnya. Syarah Ummul Barahin, kemudian ada Syarah Aqidah Wusta, itu yang level pertengahannya. Ada Syarah Aqidah Kubra, itu yang level advance-nya gitu kira-kira. Syarah Aqidah Kubra. Kemudian apa lagi? Syarah Muqaddimat Sughra, Wusta, Kubro. Ya. Tapi ya di luar sana banyak juga karya-karya yang tidak kalah luas dan tidak kalah dalam dari yang ditulis oleh Imam Sanusi. Cuman saya lebih suka mengutip Imam Sanusi karena Imam Sanusi ini gaya pembahasannya relevan. Gaya penyampaiannya relevan untuk nalar orang-orang zaman sekarang. Kalau kita baca kitab kalam yang tercampur dengan filsafat seperti Mawaqif, Maqasid, Tawaliul Anwar, Tawaliul Anwar, maksudnya Imam Baidawi, atau Nihayatul Uqul punya Razi, atau Al-Matalibul Aliyah punya Imam Razi, dan kitab-kitab serupa itu yang suka ada pembahasan tentang filsafatnya. Zaman sekarang agak susah mencerna itu ya. Imam Sanusi ini penjelasannya lebih simpel, dan saya sangat suka dengan kitab-kitab Sanusi. Kitab-kitabnya sangat bagus. Oke, kita akan baca. Ada kata gharad di sana ya, ada kata gharad. Nah, ini penjelasan dari Syarah Aqidah Sughra atau Ummul Barahin yang beliau sertakan ketika mengulas tentang syahadat. Jadi kira-kira dalam kitab ini beliau memaparkan bahwa akidah yang terumuskan dalam syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu memuat semua akidah yang kita pelajari. Itu keren sekali. Imam Sanusi ini bisa meringkas. Jadi kata beliau kira-kira begini. Anda kan belajar sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafal hawadis, qiyam bi nafsihi. Kemudian para rasul dikatakan punya sifat jujur, kemudian punya sifat fatonah dan sifat-sifat yang lain. Kemudian kita disuruh mengimani ada yang namanya surga, neraka, kemudian syafaat nabi, ada sirat dan lain semacamnya. Kata Imam Sanusi, semua akidah pokok itu semua terangkum dalam 2 kalimat syahadat. Luar biasa itu. Analisisnya sangat bagus. Dan itu diikuti oleh banyak ulama ketika menjelaskan bagaimana akidah keislaman itu terangkum dalam 2 kalimat syahadat. Orang awam memahaminya 2 kalimat syahadat itu hanya cukup percaya Allah Esa, Muhammad Nabi, dan selesai. Enggak begitu. 2 keyakinan pokok ini sebagai landasan yang kalau Anda imani, Anda akan mengimani semua dasar-dasar keimanan yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah itu. Itulah gunanya belajar ilmu kalam ya, supaya kita semakin berkeyakinan secara mantap dan jelas bahwa iman itu enggak hanya sebatas apa yang terbunyikan, tapi apa yang ada di balik itu tuh sangat banyak sekali.
Kan nggak mungkin orang mengaku percaya Tuhan tapi dia menisbatkan perkataan yang kurang layak kepada Tuhan. Ya, gugur sudah keimanannya. Pengakuannya pun menjadi tidak berarti. Gak mungkin ada orang mengatakan Muhammad adalah nabi tapi dia mendustakan perkataannya, misalnya itu pengakuan yang tidak jujur, ya kan? Nah, di antara penjelasan Imam Sanusi ketika menjelaskan bahwa sejumlah butir akidah keislaman itu terangkum dalam 2 kalimat syahadat adalah akidah yang satu ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu perbuatannya tidak disebabkan oleh tujuan-tujuan al-aghrad. Wa yu'khadhu minhu tanazzuhu ta'ala minal aghrad anil aghrad fi af'alihi wa ahkami. Wa yu'khadhu, dan diambil darinya dari uraian syahadat sebelumnya itu. Memang ada halaman-halaman sebelumnya yang nggak bisa saya tampilkan. Jadi dari penjelasan sebelumnya itu bisa kita simpulkan juga, kata Imam Sanusi, bahwa dengan mengimani 2 kalimat syahadat itu kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan. Tanazzuh itu artinya tersucikan. Dari apa? Anil aghrad fi af'alihi wa ahkamihi. Dari tujuan-tujuan di balik perbuatan dan ketetapan-ketetapannya. Jadi kalau Allah mengharamkan sesuatu, itu bukan berarti Allah itu mengharamkan dan Allah punya motif atau dorongan untuk mengharamkan. Enggak, itu keliru. Keyakinan semacam itu keliru. Karena apa? Kata Imam Sanusi, wa illa lazima iftiqaruhu ta'ala ila ma yuhassilu gharadahu. Karena kalau Allah dikatakan butuh atau perbuatannya disebabkan oleh tujuan, itu artinya apa? Allah butuh kepada apa yang menghasilkan tujuan itu. Contohnya seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada orang belajar butuh lulus. Belajar pengen lulus, saya belajar tujuannya adalah lulus. Berarti dia butuh dengan kelulusan dong. Allah tersucikan dari kebutuhan itu. Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghani an kulli ma siwa. Mana mungkin mengatakan kebutuhan oleh Tuhan sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Ingat, maha kaya itu artinya apa? Dia tidak butuh dan bergantung kepada yang lain. Ini menarik ya. Makna goni itu artinya yang tidak butuh kepada yang lain. Allah itu nggak butuh. Nah, manusia zaman sekarang maknai kekayaan itu terbalik loh. Mereka memaknai, ini agak sedikit meleset, mereka memaknai kekayaan itu sebagai orang yang memiliki. Punya kendaraan, punya rumah, punya jabatan, punya kedudukan, punya nama, popularitas, begitu dikatakan orang kaya. Loh, agama itu mandang bukan begitu. Orang yang memiliki itu bukan orang kaya. Orang kaya itu orang yang tidak butuh. Atau sedikit kebutuhannya, sedikit harapan-harapan dan obsesinya. Ditanya pengen begini, pengen begitu. Enggak, saya mah biasa aja. Saya cukup sudah puas dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan. Saya cukup bahagia dengan apa yang saya miliki sekarang. Bahkan ada ya, teman-teman sekalian. Saya pernah nyimak beberapa kali kisah orang-orang arif, seorang wali begitu. Ketika ditawari uang, saya dulu pernah menyimak kisah misalnya ada orang diberikan uang sekitar dalam jumlah miliar dan dia menolak. Apa coba alasannya? Katanya, dan orang yang mau ngasih uang ini kebetulan orang yang memang pecinta orang tadi, memang suka dengan orang tadi, dengan tokoh yang tadi. Karena kecintaannya itu dia pengen menghibahkan hartanya. Dia jawabannya apa? Saya nggak mau. Saya nggak mau menggunakan rasa cinta orang untuk diri saya sendiri. Ditolak itu harga uang miliaran begitu. Itu orang kaya sesungguhnya itu begitu. Bukan orang yang cuma memiliki dan kemudian bisa bersenang-senang dengan apa yang dia miliki. Sebaliknya, agama itu melihat orang yang butuh. Anda sekarang misalnya punya mobil 1, tapi masih butuh lagi. Pengen nih ganti mobil, pengen lagi. Udah punya rumah, pengen punya rumah lagi. Udah dikasih jabatan, pengen jabatan yang lebih lagi. Pengen ini, orang yang pengen itu dalam bahasa agama, tahu nggak istilahnya apa? Istilahnya itu fakir. Fakir. Jadi kata fakir itu yang sudah kita gunakan itu artinya orang yang butuh. Jadi selama hidup Anda, kalau Anda merasa sering banyak kebutuhan, dan Anda terikat dengan kebutuhan itu, sampai Anda stres gara-gara kebutuhan itu tidak terpenuhi, berarti Anda itu orang fakir. Sekalipun ATM Anda berisikan uang miliaran, Anda itu orang fakir. Sebaliknya, kalau kita berupaya pelan-pelan menjaga jarak antara kita dengan kebutuhan, dengan keinginan itu, boleh sih berkeinginan, jangan sampai kita dikuasai oleh keinginan, karena kalau begitu kita bisa kita menyengsarakan diri sendiri. Nah, orang yang nggak butuh itu, itulah orang kaya. Allah itu dikatakan ghani karena tidak butuh secuil pun dari makhluk-makhluknya. Tidak butuh apa-apa. Kalau makhluk sekaya apapun tetap butuh. Nggak ada orang yang sepenuhnya nggak butuh itu, tetap butuh. Kita butuh makan, tapi siapa yang masak? Butuh kepada orang yang masak. Kita perlu kendaraan, harus ada yang bikin kendaraan, butuh juga sama yang bikin kendaraan, dan seterusnya. Kita butuh internet, butuh, tetap ada kebutuhan. Cuman itu sebagai upaya bagaimana kita, kalau dalam bahasa agama itu, at-takhalluq bi akhlaqillah, gitu kira-kira ya. Pelan-pelan, belajar untuk menjaga jarak atau menepis
adanya kebutuhan dan impian-impian yang kadang menguasai diri kita itu. Kembali ke sini bahwa Allah itu perbuatannya tidak disebabkan oleh tujuan karena dia nggak butuh dengan tujuan itu. Dia bukan zat yang membutuhkan sesuatu yang lain. Karena sekali dia membutuhkan berarti dia bukan Tuhan. Sederhana itu. Karena kebutuhan adalah kekurangan. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan saya? Nah, Anda kalau nanya begitu dengan bayangan bahwa Tuhan itu butuh, Tuhan itu melakukan itu karena adanya motif, bayangan Anda salah. Keyakinan Anda cacat. Yang benar, Allah berbuat dengan kehendak dan kuasanya. Ya dia pengen begitu. Mau gimana lagi? Gitu kira-kira ya. Dan perbuatannya tidak disebabkan oleh tujuan-tujuan. Apa tujuan yang dinafikan dari Allah itu? Baca selanjutnya teks dari Imam Sanusi ya. Al-ghardul manfi anhu ta'ala ibaratun an wujudi ba'ithin yab'athuhu ta'ala ala ijadi fi'lin minal af'al. Tujuan yang kita nafikan dari Allah itu artinya apa? Adanya motif, dorongan. Kayak kita tadi itu, belajar pengen lulus, bisnis pengen kaya, nikah pengen bahagia. Allah itu nggak punya itu, nggak punya tujuan-tujuan itu, nggak punya motif itu. Jadi perbuatan Allah itu nggak disebabkan dengan motif-motif tertentu gitu loh. Itu yang dinafikan. Yang mendorong Allah untuk berbuat itu nggak ada. Allah nggak punya dorongan. Karena yang semacam itu tuh hanya berlaku bagi makhluk, dorongan semacam itu. Aw ala hukmi min ahkami syar'iyyah min murad maslahatin ta'udu ilaihi ta'ala wa ila khalqihi. Begitu juga ketika Allah menetapkan hukum-hukum syariat, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh dan seterusnya, itu ditetapkan bukan karena Allah punya motif yang berpulang kepada dirinya. Enggak, Allah menetapkan itu justru demi kemaslahatan manusia, bukan karena didorong oleh motif-motif tertentu. Baik itu tujuan yang berpulang kepada dirinya, kepada Allah, ataupun berpulang kepada hambanya. Ini mazhabnya Imam Sanusi ya. Karena di sana ada teolog lain yang mengatakan, enggak, perbuatan Allah itu ada tujuannya. Cuman tujuannya berpulang kepada hambanya. Tapi bukan bukan sebagai sesuatu yang wajib bagi Allah. Allah melakukan itu tafaddulan wa ihsanan. Semata-mata karena karunia-Nya saja. Karunia Allah Subhanahu wa taala mewujud dalam bentuk ketetapan hukum syariat yang diberlakukan kepada hambanya, dan itu untuk kemaslahatan diri mereka sendiri. Ada ulama Sunni yang mengatakan begitu. Imam Sanusi mengatakan enggak, mau itu yang berpulang kepada kemaslahatan dirinya, kemaslahatan Allah, waliyadzubillah, itu jelas mustahil. Ataupun yang berpulang kepada makhluknya, itu juga enggak. Wala khafa, tidak diragukan lagi. Anna kilal wajhaini mustahilun 'ala Allah taala amma auduha ilaihi taala. Adapun berpulangnya tujuan tadi atau motif tadi kepada Allah taala itu kan mustahil. Kenapa mustahil? Kayak gini nih. Ini teolog tuh begini kalau ngomong, harus ada penjelasan rasionalnya ya. Inilah gunanya belajar ilmu kalam. Kita ditempa, dididik dan diajak untuk menatap doktrin-doktrin keagamaan kita secara rasional. Bukan hanya sebatas iman kemudian percaya dan selesai. Enggak. Ini ulama bikin buku begini itu tujuannya supaya kita beragama dengan cara begitu. Kita beragama dengan cara yang mantap, dengan keimanan yang tegas begitu. Kalau ada orang meragukan, kita bisa jawab. Sangat penting kan ilmu semacam ini. Kenapa itu nggak mungkin berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Falima yalzamu alaihi min ihtiyajihi ta'ala ila ayyatakammala bi makhluqihi. Seperti yang kita jelaskan jawabannya. Karena kalau Allah itu perbuatannya didorong oleh motif tertentu, berarti Allah itu butuh untuk disempurnakan perbuatannya oleh makhluknya. Sementara kebergantungan itu harus kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mustahil. Wa amma auduha ila khalqihi. Adapun berpulangnya tujuan atau motif tadi kepada makhluknya, fakadzalika aidon, sama mustahil juga. Kenapa? Lima yalzamu alaihi, karena itu berkonsekuensi pada apa? Min daf'in naqsi anhu ta'ala bi khalqil maslaha li khalqihi ta'ala an dzalik. Karena kalau itu berpulang kepada makhluknya, kata Imam Sanusi, itu berkonsekuensi pada penolakan adanya kekurangan dari Allah Ta'ala dengan cara menciptakan kemaslahatan dalam diri makhluknya. Subhanallah, hadza kalam daqiq gitu ya. Ini ungkapan yang sangat teliti dari Imam Sanusi. Dan saya kira untuk orang awam ini nggak perlu teliti-teliti amat lah. Cukup Anda meyakini bahwa kalau Allah berbuat, itu tidak didorong oleh motif. Karena kalau didorong oleh motif, berarti Allah butuh kepada yang menyempurnakan perbuatannya. Pada tujuan yang menyempurnakan perbuatan. Sementara itu mustahil. Ya. Dan kalau baik itu yang berpulang kepada dirinya ataupun kepada makhluknya. Kalau dikatakan berpulang kepada dirinya, itu jelas menjadikan dia butuh. Kalau dikatakan kemaslahatan itu berpulang kepada makhluknya, itu seolah-olah Tuhan itu perbuatannya baru disempurnakan oleh kemaslahatan yang diciptakan pada makhluknya gitu loh. Oke. Nah, itu perkataan Imam As-Sanusi, Abu Abdillah As-Sanusi.
Wa daf'un naqsi kamal fayalzam aidan fi hadzal qism atsani ihtiyajuhu jalla wa ala an dzalika ila makhluqin. Walhasil dengan kemungkinan kedua ini juga kata Imam Sanusi itu sama saja pada akhirnya berkonsekuensi pada kebutuhan Allah Ta'ala kepada makhluknya, dan itu mustahil. Itu mustahil. Faqad istabana anna af'alahu jalla wa ala wa ahkamahu kullaha la illata laha ba'ithatan. Jadi semua perbuatan Allah, semua ketetapan Allah yang ditetapkan dalam agama itu enggak ada motifnya, enggak ada sebabnya, karena Allah tidak mungkin tunduk kepada sebab yang melatar belakangi perbuatannya. Itu hanyalah makhluk yang berbuat semacam itu. Wa inna ma hiya bimahdil ikhtiyar. Tapi semua itu, semua perbuatan dan ketetapan-ketetapannya itu, semuanya itu murni. Mahad itu artinya murni. Murni karena pilihan. Dia adalah zat yang maha memilih. Boleh ngapain aja. Namanya juga pencipta segala sesuatu. Gak ada yang bisa melarang kan? Dia yang menciptakan dan memiliki kita. Siapa yang bisa melarang pencipta? Dia bebas. Allah yaf'al ma yasha. Allah berbuat apa yang dia mau kehendaki. Dan tidak ada kezaliman. Kalau Allah melakukan sesuatu, nggak bisa kita mengatakan Allah itu berbuat zalim. Kenapa? Karena dia yang memiliki. Bagaimana Anda menetapkan kezaliman? Waliyazubillah. Kepada sosok yang memiliki segala sesuatu. Gitu loh. Logika yang sangat sederhana kan. Suka ada orang yang mempertanyakan, gimana itu ya? Kalau Allah begini kan, masa emang adil kalau begitu? Itu pertanyaan keliru. Seolah-olah dia karena dia sejak awal sudah di kepalanya itu sudah tertanam satu asumsi bahwa Tuhan itu kayak manusia gitu loh. Kalau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak layak menurut manusia, ya Allah juga nggak layak. Nggak begitu. Kita ini bukan pemilik. Kita bukan pemilik bagi diri kita, bukan pemilik alam semesta. Sementara Allah itu pemilik segala-galanya. Kalau dia mau ngapain aja, ya terserah. Nggak ada kezaliman di sana. Sangat sederhana gitu ya. Baik, itu salah satu teks yang bisa kita baca ya dari Imam Abu Abdillah As-Sanusi. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan ini, kalau yang ini masuk ke dalam pembahasan qudroh dan irodah nanti ya, konsep kuasa dan kehendak. Saya sedikit menekankan ulang apa yang tadi kita paparkan dalam teks Imam Sanusi tadi, bahwa dari kalangan ulama sunni, nah ini saya ada kitab nggak sempat saya sertakan di slide, ada kitab judulnya Lawami wal Afkar fi Syarah Tawali al-Anwar. Ini kitabnya, nggak bisa kelihatan ya karena di ini backgroundnya. Lawamil Afkar fi Syarah Al-Anwar yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini ulama besar dalam sejarah Islam, ahli dalam berbagai disiplin keilmuan. Dan jarang ada ulama semacam ini ya. Seorang faqih, seorang usuli, seorang mutakallim, seorang teolog, ahli usul fikih, ahli fikih, tafsir dan lain-lain. Ulama ensiklopedis. Syekh Zakaria Al-Ansari ini buku yang mensyarah kitab Tawaliul Anwar punya Al-Imam Baidawi ya, salah satu kitab kalam yang pernah saya singgung di pertemuan awal. Salah satu kitab kalam madrasi, kitab sandaran dalam tanggap pembelajaran ilmu kalam ya, judulnya Tawaliul Anwar. Disyarah oleh banyak sekali ulama. Salah satu syarahnya di kalangan ulama sunni adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari setelah mengulas tentang kemustahilan Allah Subhanahu wa taala itu, perbuatan Allah itu disebabkan oleh tujuan-tujuan, di akhir beliau bilang begini, setelah menjelaskan khilaf-khilaf itu, kalian Sanusi kan tadi menafikan sama sekali, nggak ada kemaslahatan baik berpulang kepada Tuhan ataupun kepada makhluknya. Murni perbuatan Tuhan itu karena pilihan dia sendiri. Nggak ada motif, nggak ada tujuan. Oke? Ingat ya, mengatakan perbuatan Tuhan tidak ada bukan berarti sia-sia perbuatannya. Jangan salah. Ulama sunni yang mengatakan perbuatan Allah itu tidak disebabkan oleh tujuan, tidak menafikan bahwa perbuatan Allah itu mengandung hikmah, mengandung kemaslahatan yang berpulang kepada itu, nggak menafikan itu. Nggak menafikan itu. Yang mereka nafikan adalah kemaslahatan atau tujuan yang menjadikan Tuhan itu butuh kepada itu, gitu loh. Tuhan berbuat pasti ada kemaslahatan, itu pasti. Ada hikmahnya. Cuman itu nggak dijadikan sebagai sesuatu yang wajib atau niscaya. Oke, itu hanyalah konsekuensi dari perbuatan Tuhan yang sempurna itu, gitu loh. Tuhan berbuat dengan pilihannya sendiri. Ketika Dia mewujud di alam nyata, ada hikmah dan kemaslahatan yang sedemikian banyak. Kita nggak mengingkari itu. Jangan salah paham ya. Wal aujah itu kira-kira pandangan yang lebih tepat gitulah, yang lebih teliti. Nggak berbeda perselisihan itu, anna af'alahu bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu mu'allalatun bil hikam. Itu disebabkan oleh hikmah wal masalah dan kemaslahatan tafaddulan wa ihsanan. Tapi ingat ya, ketika dikatakan disebabkan oleh tujuan untuk menjaga kemaslahatan, bukan berarti Allah itu didorong oleh tujuan itu, juga bukan dalam arti Allah itu wajib melakukan itu, juga bukan berarti Allah itu bergantung pada kemaslahatan dan tujuan itu, tapi itu murni tafaddulan,
murni karunianya, pemberian karunianya, wa ihsanan dan perbuatan baiknya. Jadi ketika dikatakan Allah mewajibkan sholat kepada hamba-hambanya supaya begini, begini, dan begini, itu karena karunia Allah mengaruniakan itu. Bukan karena Allah itu harus mewajibkan sholat karena begini, begini, begini. Atau bukan karena Allah itu mewajibkan sholat karena ada tujuan atau motif ini, dan ini. Bukan. Itu mazhab Ahlussunnah. Jadi kalaupun ada ulama Sunni yang mengatakan Allah itu menciptakan perbuatan dengan kemaslahatan, ya kemaslahatan, tapi ingat, kemaslahatan itu terwujud semata-mata karena karunia-Nya semata, bukan karena kewajiban. Nggak harus gitu. Bukan sebagai sebuah keharusan. Berbeda dengan mazhab Mu'tazilah yang mewajibkan itu. Kama qala fil minhaj, innahu ta'ala syara'al ahkam lima salihal ibad tafaddulan wa ihsanan. Fayakunul farqu, kata Imam Zakaria Al-Ansari, bedanya mazhab Asy'ariyah dengan mazhab Mu'tazilah itu, fayakunul farqu baina madhhabil Asy'ariyah wal Mu'tazilah annal Asy'ariyah qalu bidzalik. Asy'ariyah pun mengatakan begitu. Berbeda dengan Imam Sanusi yang menafikan sama sekali. Dan saya kira untuk orang awam, perkataan Imam Sanusi ini lebih tepat. Ya, nggak usah pusing-pusing. Cukup Anda meyakini Allah berbuat tanpa adanya motif apapun yang mendorong perbuatan itu, karena dia tidak bergantung dan dia tidak butuh kepada motif dan tujuan di balik perbuatannya. Oke, dia tidak disempurnakan perbuatannya oleh makhluknya, oleh kemaslahatan yang dia berikan kepada makhluknya. Dia berbuat semata-mata karena pilihannya, dan itu tidak menafikan fakta bahwa perbuatan Allah itu ada kemaslahatannya, ada kebaikannya, ada manfaatnya, ada hal-hal semacamnya. Kita nggak menafikan itu. Jelas ya? Saya kira jelas. Tapi ini kalau ingin tahu, jangan ada ulama Sunni berpandangan berbeda, jangan kaget gitu ya. Ala wajhi tafaddul wal ihsan, anal asy'ariyah qalu bidzalik ala wajhi tafaddul wal ihsan wal mu'tazilah qalu bihi ala wajhil wujub. Kalau Mu'tazilah mengatakan enggak, Allah itu wajib berbuat itu. Allah itu wajib berbuat yang mengandung kemaslahatan. Dari sini muncullah nanti istilah as-shalah wal aslah. Perdebatan teologis yang sangat rumit. Saya kira bukan tempatnya untuk menguraikan di sini. Oke, walhasil yang jelas semua ulama Sunni sepakat, gak mungkin Allah itu berbuat melakukan perbuatan maksudnya, dan itu didorong oleh tujuan-tujuan tertentu yang berpulang kepada kemaslahatan dirinya, karena dia nggak butuh dengan itu, nggak butuh dengan motif dan tujuan-tujuan itu. Baik, saya kira itu jelas ya. Sekarang kan kita lanjutkan pembahasan mengenai kudroh dan irodah, kuasa dan kehendak. Bedanya apa? Kalau dikatakan Allah berkuasa mengenai sesuatu, Allah berkuasa menciptakan kita. Jika kalau ada pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan kita? Ya karena dia pengen menciptakan Anda. Sederhana itu jawaban teologisnya. Dan kehendak dia tidak tunduk pada apapun. Kehendak Tuhan tidak tunduk pada apapun. Tapi kehendak itu apa? Tuhan menciptakan Anda. Karena dia berkuasa menciptakan Anda. Dan dia sudah menunjukkan kuasanya dengan menciptakan Anda. Tapi kuasa itu apa? Oke? Saya kira ini penting ya. Karena ada hal-hal yang kadang dipahami secara keliru. Saya dulu pernah misalnya menyimak salah seorang uraian profesor bahkan. Dia bilang begini, perbedaan umat beragama itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Tuhan yang pengen ada orang Kristen, ada orang Islam, ada orang Buddha, ada orang Hindu dan para penganut agama yang lain. Tuhan yang pengen. Dengan adanya premis semacam itu, ditariklah kesimpulan kalau begitu semua agama itu benar. Karena itu kehendak Tuhan juga, katakan gitu kira-kira. Enggak, itu keliru ya. Itu cara pandang yang keliru. Tuhan menghendaki itu bukan berarti Tuhan meridhoi loh. Ingat, dalam akidah Islam, kehendak dan keridhaan itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau dikatakan Allah menghendaki adanya keragaman agama, betul. Tapi Allah tidak meridhoi semua agama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Kata Quran, kata Allah juga begitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tuh bayangkan coba. Itu orang kalau nggak belajar ilmu kalam secara teliti, kadang dia menggunakan istilah-istilah yang pemaknaan itu sebetulnya bermasalah. Menghendaki itu diidentikan dengan meridhoi, padahal nggak begitu. Ya, sebagai contoh ya, kuasa Allah itu berkuasa menciptakan kita, berkuasa menciptakan alam, berkuasa menciptakan perbuatan manusia dan lain-lain. Tapi apa maksud dari kuasa itu? Silahkan dibaca. Saya sengaja tampilkan dari kitab pemula, kitab Tijanud Darori ya. Yang naskahnya bisa Anda beli juga di Keira Anda. Di internet juga banyak. Silahkan dibaca. Pengajian saya di YouTube juga ada tentang kitab Tijanud Darori. Wa yajibu fi haqqihi. Oh, ini tentang irodah ya. Kita ambil dulu yang ini. Di sini sedang azan zuhur, waktu Kairo, mungkin rehat sejenak dulu kali ya. Masa sorry? Halo.
Astaghfirullahaladzim, kemana ini? La haula wala quwwata. Sebentar ya, nunggu azan dulu di sini. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القيمة سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ketika dikatakan Allah berkuasa melakukan A, B, C, D, dan seterusnya, kita perlu pahami secara presisi apa maksud dari kata kuasa itu. Istilah kuasa atau kudroh dalam bahasa Arab itu adalah sifat Allah. Saya artikan secara bebas dan secara gampang dulu ya. Sifat Allah yang kodim itu artinya tidak bermula, yang ada pada zat Allah, yang dengan sifat itu Allah mengadakan dan meniadakan. Saya ulangi, sifat kuasa itu artinya adalah sifat yang dengannya Allah mengadakan dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu itu mungkin. Mungkin itu artinya sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Dan penjelasan ini menjadi logis. Penjelasan kuasa, konsep kuasa dengan definisi ini menjadi logis ketika dia hanya dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin. Mungkin karena bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Kalau mustahil itu kan nggak mungkin ada. Kalau wajib itu nggak mungkin tiada. Karena itu para teolog mengatakan kuasa Allah itu hanya berkaitan dengan yang mungkin. Bukan karena membatasi. Tapi karena memang sejak awal reasoning kita itu akan sampai pada kesimpulan itu. Nggak mungkin kan kuasa Tuhan yang fungsinya mengadakan dan meniadakan itu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak menerima keadaan, seperti halnya mustahil. Atau dikaitkan dengan sesuatu yang tidak menerima ketiadaan, seperti halnya yang wajib. Pastilah dia hanya berkaitan dengan sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Seperti halnya kita. Dan perbuatan kita semuanya itu mungkin. Saya sekarang menyampaikan materi. Ya, sebelum jam 10 waktu Kairo, di Indonesia waktu jam 3, penyampaian materi ini belum ada. Oke, belum ada. Sesuatu yang mungkin itu kita katakan sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Manakala dia ada, pasti ada sebab di balik keberadaannya. Nah, penyampaian materi saya ini baru ada jam 11 waktu Kairo, jam 4 waktu Indonesia. Sebelum itu kan belum ada. Dia ada. Nah, baru ketika kita bisa katakan adanya perbuatan saya ini, perbuatan mengajar ini, penyampaian materi ini, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya. 1 jam kemudian saya melaksanakan sholat. Sholat itu tadinya nggak ada. Sekarang nggak ada nih perbuatan sholat. Jam 1 nanti waktu Kairo ada dia. Dengan demikian, kita juga bisa katakan bahwa perbuatan sholat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kuasanya. Karena kuasa Allah itu adalah sifat yang dengannya Allah mengadakan dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin. Sekarang kita nggak melihat adanya banjir dan bencana alam. Kita nggak melihat adanya longsor. Kita berlindung kepada Allah dari musibah-musibah itu ya. Tapi anggaplah misalnya 2 bulan kemudian terjadilah longsor di satu negeri misalnya. Longsor tadinya nggak ada, kemudian ada. Otomatis orang yang mengadakan dong. Karena sesuatu yang mungkin itu bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Ketika dia ada sebabnya. Nah, siapa yang menyebabkan itu? Longsor atau terjadinya longsor itu terjadi atas dasar kuasa Allah. Dengan kata lain, dia diadakan oleh Allah dengan sifat kuasa yang dimilikinya. Itu maksudnya begitu ya. Api membakar. 5 menit sebelumnya belum membakar. Sekarang dia membakar. Berarti yang tadinya nggak ada, kemudian ada itu diadakan. Oleh apa? Oleh Allah Ta'ala dengan sifat kuasanya. Karena api itu sesuatu yang mungkin. Tapi Anda nggak sah bertanya, siapa yang mengadakan Tuhan? Seperti pertanyaan yang sudah kita ulas di pertemuan ketiga itu. Dan kita sudah jelaskan di mana letak kekeliruannya.
Karena istilah mengadakan atau berkuasa mengadakan itu hanya mungkin dikaitkan dengan sesuatu yang menerima keadaan dan ketiadaan sejak awal gitu loh. Sementara Tuhan tidak menerima ketiadaan dengan argumen kemustahilan tasalsul yang sudah kita paparkan di pertemuan ketiga sebelumnya ya. Saya kira ini gampang dipahami ya. Jadi ketika Anda mengatakan Allah berkuasa melakukan ini, melakukan itu, artinya apa? Allah itu bisa mengadakan sesuatu itu dari ketiadaan. Atau meniadakan sesuatu yang sudah ada. Sekarang ada orang hidup 50 tahun. Tiba-tiba dia diambil nyawanya, kemudian dia wafat. Wafatnya dia itu tadinya kan, kehidupan dia itu kan tadinya ada, kemudian nggak ada. Nah, yang meniadakan itu Allah juga dengan sifat kuasanya. Anda sekarang belum menikah, pernikahannya belum ada. Ketika pernikahan ada, diadakan perbuatan menikah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya. Saya kira itu jelas ya. Saya kira itu jelas. Lalu sekarang apa yang dimaksud dengan sifat irodah? Nah, karena ini saling berkaitan ya. Di mana ada kuasa, di mana kita tetapkan sifat kuasa, maka harus kita tetapkan juga sifat kehendak atau sifat irodah. Sifat irodah. Apa maksud dari sifat irodah itu? Perhatikan. Perhatikan teks yang saya sertakan dari kitab Tijanud Darori ini ya. Di paragraf ke-1, 2, 3. Paragraf ketiga halaman 23 itu. Wajib fi haqqi ta'ala al-iradah. Wajib bagi Allah Ta'ala itu sifat iradah. Allah wajib menyandang sifat iradah. Wa yuradifuhal masyiah. Dan sinonimnya adalah kata masyiah. Jadi masyiah iradah itu maknanya sama gitu kira-kira ya. Lafaznya aja yang beda. Wahya sifatun maujudatun. Sifat yang ada pada zat Allah ya. Bukan ada terpisah dari zat Allah. Sehingga dengan demikian Allah dikatakan tersusun dari sifat-sifatnya. Enggak. Dia ada dengan adanya Allah. Qadim, tidak bermula. Qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yukhassisu biha al-mumkina. Dengan sifat iradah itu Allah mengkhususkan sesuatu yang mungkin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Mengkhusus sesuatu yang mungkin dari berbagai kemungkinan yang dia miliki gitu kira-kira. Misalnya begini. Perhatikan ya. Karena seringkali orang mengidentikan kalau Allah menghendaki itu artinya Allah meridhoi. Enggak, keliru. Anda lihat sendiri definisinya. Sifat iradah itu, sekali lagi, kalau mau kita sederhanakan, sifat Allah yang dengannya Allah itu mengkhususkan segala sesuatu yang mungkin. Yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Contoh. Saya terlahir di daerah Sukabumi. Tahun 1994. Oke. Tapi akal kita kan memungkinkan, kan bisa aja. Saya terlahir di kota London. Bulan Desember 1993 misalnya. Itu kan mungkin kan? Kemudian ketika saya terlahir misalnya ukuran badan saya atau berat badan saya misalnya katakan 3 kilo misalnya. Tapi kan bisa aja sebetulnya 5 kilo. Bisa aja 7 kilo. Bisa aja 2 kilo. Bahkan bisa 1 kilo. Pendek atau panjangnya tubuh saya sekian ratus sentimeter. Tapi bukankah mungkin lebih panjang dari itu? Bukankah itu mungkin? Kemudian saya hidup di daerah Kairo sekarang. Tapi bukankah mungkin sekarang saya hidup di daerah Australia? Saya hidup di daerah Amerika, saya hidup di Indonesia bahkan sekarang, itu mungkin. Nah, kemungkinan yang beragam ini, saya sekarang misalnya nih, hidup di Kairo padahal mungkin hidup di London. Kan dua kemungkinan yang sama-sama setara itu kan. Kenapa sekarang saya di Kairo tapi tidak di London, tidak di Amerika, tidak di Australia, tidak di negeri-negeri Eropa sana, tapi saya tinggal di sini. Kemungkinan yang beragam ini tadinya kan setara tuh. Ketika dia terberatkan atau terpilih, otomatis di sana harus ada yang mengkhususkan satu kemungkinan ini dari kemungkinan yang lain. Anda sekarang terlahir di Jakarta. Kenapa nggak di Depok? Kenapa nggak di Bekasi? Kenapa nggak di Solo? Padahal itu mungkin sama loh. Nah, ketika Anda ditakdirkan terlahir di daerah Jakarta, artinya Allah mengkhususkan keterlahiran Anda di Jakarta itu melalui sifat kehendaknya. Jadi ketika dikatakan kehendak Allah atau Allah menghendaki saya berdiam di Kairo, itu artinya apa? Bukan berarti Allah itu meridhoi keberadaan saya di Kairo. Itu persoalan lain, Allah ridho atau tidak. Tapi artinya ketika saya mengatakan Allah menghendaki saya di Kairo, itu artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkan pilihan hidup di Kairo ini dari berbagai kemungkinan yang lain gitu. Anda tercipta, Anda terlahir di daerah Jakarta. Artinya apa? Itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa kehendaknya? Kehendak Allah telah menghususkan perbuatan itu dari kemungkinan lain yang tadinya bersifat setara.
bisa di Bekasi, bisa di Depok, bisa di Solo, dan negeri dan daerah-daerah yang lain. Berat badan Anda sekarang katakan 75 kilo, padahal mungkin aja 85, mungkin 95, mungkin 65, dan seterusnya. Ketika dikatakan, oh Allah menghendaki berat badan saya 75 kilo, ya artinya itu perbuatan terlahirnya berat badan itu dikhususkan oleh Allah dengan sifat kehendaknya. Jadi sifat kehendak itu gunanya menghususkan. Kalau sifat kudrah itu mengadakan dari ketiadaan atau meniadakan sesuatu yang sudah ada. Kalau sifat iradah itu menghususkan berbagai kemungkinan atau berbagai pilihan yang dimiliki oleh suatu kejadian, suatu peristiwa atau orang tertentu. Sekarang ada kebakaran terjadi pada tanggal 75 pada tanggal 7 Maret misalnya 2023. Kenapa harus 7 Maret? Bukankah mungkin itu tanggal 8 April? Bukankah mungkin itu tanggal 12 Desember? Kalau kita katakan itu sudah kehendak Allah. Maksudnya apa? Sekarang sudah paham ketika dikatakan kehendak Allah, artinya perbuatan ini dikhususkan oleh Allah terjadi pada waktu ini. Oke? Ada orang berbuat taat, Anda sholat sekarang. Itu kehendak Allah bukan? Ya kehendak Allah. Karena ketika Anda sholat, Anda itu masih mungkin berbuat maksiat kan? Kenapa Anda sholat? Padahal mungkin aja berbuat maksiat. Ada di klub malam, ada di tempat-tempat maksiat serupa lainnya. Allah menghendaki Anda untuk berbuat sholat karena Allah dengan sifat kehendaknya mengkhususkan kemungkinan perbuatan sholat ini dari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang lain. Oke? Saya kira paham ya. Walhasil ketika dikatakan Allah menghendaki, bisa jadi dia meridhoi, bisa enggak? Bisa dia meridhoi, bisa enggak? Karena kehendak Allah itu artinya mengkhususkan satu pilihan dari berbagai pilihan yang ada. Itu namanya menghendaki. Kalau meridhoi itu artinya memberikan pahala gitu loh. Suatu perbuatan baik, kita katakan Allah ridhoi ketika perbuatan tersebut dijanjikan pahala dan ganjaran. Allah meridhoi kita sholat, Allah meridhoi kita berbakti sama orang tua, Allah meridhoi kita berpuasa, dan seterusnya. Baik, saya kira itu jelas ya. Bedanya kehendak dan kuasa sekarang paham ya. Saya kira sudah paham, saya anggap paham terlebih dulu. Begitu juga dengan teks yang Imam Sanusi ini. Untuk menguatkan apa yang kita paparkan tadi. Perhatikan tuh. Baris ketiga setelah ya nih. Fal qudratu, perhatikan yang di bold itu. Fal qudratu sifatun tu'athiru fi wujudil mungkin. Qudrah itu adalah sifat yang memberikan dampak bagi wujud sesuatu yang mungkin. Oke, dampak itu artinya mengadakan dari ketiadaan ya. Wa idamihi, dan meniadakannya. Ketika sekarang dia ada kemudian ditiadakan, Allah juga itu yang meniadakan dengan sifat kuasanya. Ala waftil irodah, sesuai dengan irodah. Kenapa? Karena nah ini bahasa kita sebetulnya. Sebelum dan sesudah ini bahasa kita. Sifat Allah itu nggak punya keberurutan sebetulnya. Nggak ada cerita Allah itu menghususkan terlebih dulu kemudian mengadakan dengan kuasanya. Yaitu keterbatasan bahasa kita aja. Kita menalarnya begitu. Jadi Allah menghususkan, ketika setelah Allah menghususkan, dan apa yang Allah khususkan ini adanya itu ada dengan sifat kuasa gitu loh. Jadi sebelum alam ini tercipta, Allah sudah menghususkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang beragam itu. Fulan diciptakan demikian, Fulan hidup di tempat ini, dia kemudian lari dan hijrah ke tempat ini, dia hidup di tempat ini, menikah dengan Fulan, dia punya pekerjaan dan seterusnya. Itu sudah selesai semuanya. Sudah selesai semua itu. Manakala itu semua mewujud di alam nyata, Allah wujudkan itu dari ketiadaan dengan sifat kuasanya. Jadi sifat kuasa itu mengadakan atau meniadakan. Sementara sifat kehendak, sifatun tu'athiru fi ikhtisos ahad tarafail mungkin. Sifat yang memberikan dampak dalam mengkhususkan salah satu dari dua sisi yang mungkin. Bisa jadi A, bisa jadi B. Kayak tadi itu. Saya sekarang bisa ada di Kairo, bisa ada di Indonesia. Tapi Allah khususkan keberadaan saya di Kairo dengan sifat kehendaknya. Gitu kira-kira ya. Anda sekarang berbuat taat dengan menghadiri majelis ilmu. Padahal Anda bisa berbuat maksiat. Allah menghendaki Anda untuk melakukan itu. Dalam arti apa? Dalam arti menghususkan perbuatan ini. Padahal ada kemungkinan lain yang juga masih bisa terjadi. Gitu loh. Nah, itu maksudnya begitu ya. Jadi Allah menghendaki itu belum tentu meridhoi. Makanya kalau ditanyakan, apakah kalau orang berbuat jahat itu atas dasar kehendak Allah? Iya. Tapi ingat, menghendaki itu maknanya apa? Menghususkan terjadinya perbuatan itu, dan terjadinya perbuatan buruk itu gak menafikan adanya peranan manusia yang punya memilih, yang punya kebebasan dalam memilih. Sekarang ada orang minum khamar misalnya. Bukankah dia bisa memilih dirinya untuk tidak minum khamar? Bukankah dia bisa memalingkan dirinya dari perbuatan minum khamar? Tapi kalau ditanya apakah itu terjadi dengan kehendak Allah? Betul. Dan Allah tidak meridhoi itu.
Allah tidak meridhoi itu. Karena Allah tidak akan memberikan pahala kepada perbuatan maksiat. Meridhoi itu artinya memberikan pahala atau memberikan ganjaran, ya, memberikan janji akan pemberian pahala atas suatu perbuatan. Itu meridhoi. Allah meridhoi orang yang berbakti sama orang tuanya. Tapi apakah perbuatan buruk itu atas kehendak Allah? Ya, karena kalau kita katakan tidak terjadi atas kehendak Allah, itu artinya apa coba? Itu artinya di alam semesta ini ada sesuatu yang terjadi atas dasar kehendak manusia, Tuhan sendiri nggak menghendaki itu. Ya, bukan Tuhan namanya kalau begitu. Ya, sosok yang kehendaknya terbatas pada yang baik-baik saja, nggak layak kita katakan sebagai Tuhan. Tuhan yang maha sempurna itu menghendaki segala sesuatu yang mungkin. Mau baik, mau buruk, dia yang menghendaki itu. Dan ingat, mengatakan Tuhan menghendaki segala sesuatu nggak menafikan kebebasan manusia dalam memilih perbuatannya. Anda boleh melakukan ini, boleh melakukan itu, dan Anda punya pilihan. Bisa berbuat taat, bisa berbuat maksiat. Anda punya pilihan dan Anda sadar dengan pilihan itu. Allah mengkhususkan karena Anda memilih itu. Anda memilih perbuatan maksiat, Allah khususkan perbuatan tersebut dengan kehendaknya yang azali. Dan Allah adakan perbuatan tersebut, Allah ciptakan perbuatan tersebut dengan sifat kuasanya yang azali. Tapi ingat, perbuatan baik, buruk yang Anda lakukan, itu tetap melibatkan peranan, kehendak, dan kuasa kita sendiri di alam nyata. Nggak bertentangan sama sekali ya. Dan kalau kita katakan Allah menghendaki keburukan, bukan berarti Allah melakukan keburukan. Ingat, bedakan ya. Allah menghendaki keburukan bukan berarti Allah pelaku keburukan. Waliyadzubillah. Tetaplah keburukan itu dinisbatkan kepada pelaku yang sesungguhnya, yang pelaku di alam lahiriah begitu. Manusia tertentu, kelompok tertentu. Allah mengkhususkan karena Anda memilih itu. Oke, saya kira begitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita sudah tadi katakan bahwa pertanyaan kenapa dan mengapa itu tidak sah kalau diajukan dalam konteks menanyakan motif Tuhan melakukan perbuatan. Karena Tuhan nggak butuh motif, Tuhan nggak butuh dengan tujuan-tujuan di balik perbuatannya. Tapi kita katakan juga sebelumnya bahwa pertanyaan itu bisa sah kalau tujuan di balik pertanyaan tersebut kita ingin mencari hikmah. Kita ingin mencari apa sih sisi kebaikannya. Kita ini diciptakan sebagai manusia ini, apa hikmah yang bisa kita tarik, yang bisa kita petik di balik penciptaan kita itu. Saya sudah tuliskan itu ya. Saya sudah paparkan itu di buku Sutra Ketuhanan. Di sini saya kira cukup dibahas secara ringkas-ringkas saja. Di awal juga sudah kita singgung tadi, oke, bahwa kita ini diciptakan. Coba Anda bayangkan, kita renungkan sejenak saja ya. Kita ini diciptakan sejak awal, sejak dalam kandungan sudah dalam perawatan. Oke, sudah dalam perawatan. Ketika terlahir kita diberikan kemudahan. Dewasa kita dipelihara. Kemudian ketika beranjak dewasa akil balik kita punya akal. Ya, Allah Ta'ala itu menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, tidak dibiarkan begitu aja. Dikasih tuntunan melalui para nabi. Para nabi diberikan wahyu disampaikan kepada umatnya, melalui para nabi itu, melalui perantara malaikat ke nabi, nabi kepada umatnya, diterima oleh umatnya. Nabi sudah wafat, datanglah para ulama untuk menjelaskan dan seterusnya, untuk memberikan kita panduan. Kamu ini sudah saya berikan hidup. Kamu kalau pengen bahagia, nih begini caranya. Dikasih jalan, dikasih bocoran. Kalau kita kan ujian di sekolah tuh biasanya dapat lembar soal doang, bocorannya kagak. Kita sekarang hidup dikasih fasilitas, akal yang sehat, panca indera yang normal, dan kita bisa belajar, kita bisa mencerna petuah-petuah agama itu. Kalau kita patuhi, sebetulnya kita itu diciptakan untuk itu. Salah satunya ya hikmah. Saya katakan hikmah, bukan tujuan dalam arti yang kita sebutkan tadi. Supaya Tuhan ingin membahagiakan kita. Ketika selesai menjalani hidup, ada balasannya lagi, ada rewardnya, nggak berhenti sampai di sini doang. Kebayang sekarang kalau seandainya nggak ada alam akhirat ya, bagaimana itu dengan koruptor-koruptor yang selama hidup tuh hidup dengan nyaman, nggak dikasih balasan begitu, dengan manusia-manusia durjana dan durhaka, mereka melakukan kezaliman tanpa ada balasan sama sekali. Kalau tidak ada alam akhirat, bagaimana keadilan itu akan tegak setegak-tegaknya? Allah ciptakan alam akhirat nih. Jangan khawatir, hamba-hambaku yang dulu pernah hidup sengsara, pernah hidup terhimpit, pernah punya masalah, penuh dengan tangisan, penuh dengan penderitaan. Kalau Anda tahu itu balasannya, gitu kata para wali ya. Kalau seandainya kita itu tahu dan disikapkan, balasannya Allah persiapkan untuk cobaan hidup kita itu, niscaya kita akan memilih itu. Karena kita nggak tahu sekarang, makanya kita mengeluh gitu. Tapi kalau Anda tahu, dan Anda bersikap secara optimis bahwa ganjaran yang Tuhan sediakan itu jauh lebih berlimpah ketimbang cobaan yang kita terima sekarang. Kita itu diciptakan bukan untuk kesia-siaan, disuruh ibadah. Emang ibadah itu buat siapa? Kalau Anda merasakan ketenangan, Anda yang tenang. Anda mendapatkan manfaat batin, Anda yang mendapatkan. Anda mendapatkan pahala, Anda yang menikmati. Dan agama ini kalau kita cermati ya, Islam ini nggak banyak larangannya itu. Perintahnya pun apa sih kewajibannya? Sholat cuma berapa menit doang. Wong ya kalau misalnya ada kesempatan untuk berbuat baik yang lain, nggak apa-apa berbagilah sama orang. Tapi kan nggak wajib. Gitu ya, wajib zakat, ya wajib zakat. Tapi kan juga kalau Anda mampu, kalau nggak mampu ya nggak usah.
haji kalau mampu, kalau nggak mampu jangan maksain gitu kira-kira. Nggak banyak larangannya itu. Yang suka diperbanyak itu ya kadang oleh fatwa-fatwa ulama, bukan fatwa-fatwa kelompok tertentu aja, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nggak banyak sebetulnya larangan agama itu. Perintahnya pun tuh untuk berguna untuk memfasilitasi hidup kita, membahagiakan kita, untuk kepentingan diri kita, kebutuhan rohani kita, jasmani kita. Gitu ya. Jadi kalau Anda masih mempertanyakan kenapa Tuhan menciptakan saya dan Anda merasa sengsara dengan pertanyaan itu, barangkali ada yang salah dengan cara Anda memandang hidup. Anda tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh agama. Sekarang mulai saatnya kita kembali pada tuntunan-tuntunan ilahi itu. Kalau kita pengen bahagia, oke? Okay? Nah, yang tidak kalah penting, saya sering kasih permisalan tuh, dunia ini seperti halnya sekolah. Jadi orang beriman ini kalau punya pandangan bahwa dunia ini adalah tempat bersenang-senang, dia perlu mengoreksi keimanannya. Karena sejak awal dunia ini tidak Allah ciptakan sebagai balasan untuk menyenangkan semua hamba-hambanya. Tidak. Dunia ini adalah tempat sekolah. Sekarang kita hidup di sebuah ruangan. Ada pemilik sekolah yang siap menjanjikan ganjaran bagi siapapun yang lulus dengan ujian yang dia terima. Dikasihlah itu lembaran soal. Kamu ya kelasnya SMA kan, ini soalnya. Kamu udah S1 ya, ini soalnya. Kamu masih SD ya, ini soalnya nih. Silahkan dijawab. Nanti kalau sudah mati, kita kasih itu lembar soal itu. Kemudian jawabannya nanti dikasih tahu. Ini, kamu yang berhasil. Ini, kamu dulu pernah melakukan ini, kamu pernah mendapatkan ini, sekarang balasannya begini. Kamu pernah ditimpa ujian semacam ini dan seterusnya, ini balasannya sekarang. Orang beriman tuh perlu berpikir dengan cara begitu ya. Karena kalau tidak, ketika kita punya impian kita nggak terwujud, kita punya harapan kita nggak terkabul, kita bisa kecewa, kita bisa bahkan dalam titik yang ekstrimnya kita stres gitu kan, ada orang-orang yang begitu. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, kemudian dia pusing dan frustasi. Gara-gara dia salah dalam makna hidup itu sendiri. Enggak, hidup ini adalah jalan, bukan tujuan. Jalan dan tempat kita berikhtiar untuk sampai pada kehidupan yang sesungguhnya. Kapan itu? Bukan sekarang. Jadi kalau ada orang berbuat baik dapat balasan, itu balasan sementara itu, balasan sementara. Balasan yang hakikinya nanti, bukan sekarang. Kita kalau hidup dengan cara pandang yang futuristik semacam itu, selalu melihat masa depan ke situ, hidup kita optimis. Mengeluh hal yang wajar ya. Tapi tenggelam dalam keluhan, itu bukan cerminan dari orang-orang yang beriman. Kira-kira kita kira gimana? Kira-kira bagus itu, Bapak. Saya ulangi ya. Mengeluh itu hal yang wajar. Manusiawi dong. Kita punya masalah kemudian mengeluh. Tapi tenggelam dalam keluhan dan penyesalan, itu bukan cerminan dari orang-orang yang beriman. Karena iman yang kita peluk itu mengharuskan kita bersikap optimis. Hidup Anda nggak cuma di sini doang. Hidup Anda akan berlanjut. Semua yang Anda terima sekarang akan ada balasannya. Baik-baik. Kalau perbuatan baik, balasannya baik. Perbuatan buruk, jangan salah loh. Nah gitu kira-kira ya. Nah itu. Kalau kita harus mencari-cari hikmah. Banyak sekali. Jawaban yang tidak kalah populer, Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Oke, untuk beribadah. Ingat bahwa ibadah dalam konteks pemahaman keislaman itu nggak hanya sebatas ritual saja. Karyawan yang ditugaskan oleh bosnya untuk menunaikan tugas, dia sedang beribadah dengan tugasnya. Petani yang ditakdirkan pergi pulang pagi, pergi pagi pulang sore ke sawah, dia beribadah dengan kegiatan itu. Orang yang ditakdirkan sebagai pelajar dan kemudian dia belajar, dia beribadah dengan kegiatan belajar itu. Guru yang mengajar itu ibadah. Ibadah itu artinya menunaikan tugas sesuai dengan makom kita masing-masing ya. Waktunya sholat ya kita sholat. Waktunya kita kerja ya kita kerja, semuanya ibadah. Ketika kita mengaji ya itu ibadah juga gitu loh. Itu ibadah itu maknanya luas. Nah, yang menarik, Ibnu Katsir, salah seorang mufassir ternama ya dalam kitab tafsirnya Tafsir Quranul Azim itu, saya kutipkan itu riwayat. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan ketika Allah memfirmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah itu ada satu riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir yang disebutkan kepada Ibnu Juraij. Itu apa bunyinya? Illa liya'arifun. Agar mereka mengenalku. Jadi beribadah kepadaku itu artinya mengenal. Tuhan tuh pengen kita mengenal dia. Kita ini diciptakan supaya kita mengenal dia. Kalau sudah kenal, kebahagiaan hidup Anda itu bisa didapatkan dari sana. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan artinya dekat ya. Dekat dan dengan pengenalan yang seorang arif gitu ya. Kaum para wali itu yang sudah mengenal Tuhan bukan dengan baik bahasanya. Sebisa mungkin gitu kira-kira ya. Mereka itu sejujurnya mereka itu mendapatkan kenikmatan hidup yang kalau kita tahu kita pasti akan iri kepada mereka. Jadi kata mereka itu di antara ungkapan yang
beberapa kali saya jumpai itu di kitab-kitab tasawuf itu, jadi orang yang udah usul kepada Allah, usul kepada Allah itu artinya orang yang sudah dekat dengan Gusti Allah, itu kata mereka nahnu fi sa'adah. Nahnu fi sa'adah. Lau arafahal muluk laqataluna bis-suyuf. Kita ini merasakan kebahagiaan. Oke lah Anda melihat saya fakir, Anda melihat saya hidup apa adanya, pakaian saya biasa-biasa aja, tapi saya ini bahagia. Kalau seandainya, kata para sufi itu, kalau seandainya kebahagiaan ini diketahui oleh para raja, yang punya banyak ajudan, punya derajat sosial yang tinggi, kemana-mana dihormati, punya harta, punya rumah, punya istana. Kalau seandainya para raja itu tahu kebahagiaan yang saya dapat ini, laqataluna bis-suyuf. Mereka itu niscaya akan memerangi kita dengan pedang-pedang mereka. Iri. Sayangnya sebagian orang tuh kadang nggak sadar gitu loh, bahwa kebahagiaan sejati itu bukan ditentukan dengan apa yang Anda miliki. Bukan ditentukan dengan apa yang Anda genggam. Bukan ditentukan dengan apa yang sering Anda cita-citakan, itu bukan. Justru kebahagiaan sejati itu kalau kita sebagai orang beragama mulai belajar melepas obsesi-obsesi kita yang nggak berkesudahan itu, hidup apa adanya, puas. Kalau sadar kita ditempatkan di satu posisi, kita tunaikan itu sebaik mungkin. Kita punya impian, buat planning sebaik mungkin, tapi jangan pernah Anda diperbudak oleh impian Anda sendiri. Dan yang menentukan Anda bahagia atau tidak itu urusan di sini nih, dalam hati. Hati ini, kata Quran sendiri, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati ini akan tenang. Orang kalau hatinya gersang perlu mengoreksi. Jangan-jangan saya jarang mengingat Gusti Allah. Sholat mah sholat. Sholat cuma secara fisik doang. Hatinya nggak ikut sholat juga. Ya sama aja. Ujung-ujungnya agama tidak terasa berdampak bagi diri sendiri. Apalagi untuk orang lain. Kekeringan dalam agama itu ya begitu sebabnya. Karena kita nggak bisa menghayati petuah-petuah keagamaan itu dengan hati kita. Kita merasa bahwa kebahagiaan itu hanya didapat dengan apa yang kita capai, popularitas, penghasilan, dan seterusnya. Padahal itu hanya menjanjikan kesenangan, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya didapat kalau kita berusaha sebisa mungkin beribadah kepada Allah, mengenal Allah sebisa mungkin, kemudian mengingat hatinya dengan hati kita. Manakala itu terwujud, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kalau Anda sudah bahagia, barangkali Anda nggak akan lagi mempertanyakan kenapa Tuhan menciptakan saya. Karena Anda sudah sadar bahwa Anda diciptakan untuk hidup bahagia. Demikian, semoga bermanfaat kuliah kali ini. Selebihnya saya serahkan kepada Mas Tasori. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Alhamdulillah. Saya juga ya Mas ya. Jadi buat teman-teman semuanya barangkali ada pertanyaan, silakan bisa langsung nyalakan saja mic-nya. Tapi yang masih berkaitan dengan tema ini ya. Jadi nanti pertanyaannya nggak melebar kemana-mana. Jadi silakan langsung aja mau bertanya, langsung angkat tangannya atau open mic. Kalau nggak ada, langsung itu aja ya Mas ya. Closing penutup aja ya, statement terakhir. Silakan Ustaz. Halo, Oh ini ada di chat Mas. di chat ada. Mengapa banyak ateis berargumen bahwa Tuhan itu tidak ada dengan asumsi bahwa, contoh, adanya ketidakadilan dalam kehidupan bagi sebagian orang seperti cacat, kemiskinan, dan lain sebagainya. Mau dijawab Mas? Nih, jawabannya ya. Buka buku seputar ketuhanan. Asik. Buka buku seputar ketuhanan, karena itu sudah sering saya jawab. Buka buku seputar ketuhanan, ada artikel judulnya, kalau ada Tuhan, mengapa harus ada keburukan? Halaman berapa itu, Mas? Harus buka dulu ini. Iya, ini ada di sini Mas, ada di bukunya ya. Kan sampean sendiri yang pernah mengulas itu. Iya, ada. Cuman saya lupa. Ya intinya di buku Seri Ilmu Kalam Seputar Ketuhanan ini ada untuk pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya, yang banyak dipertanyakan sama orang, di sini ada semua kayaknya. Saya lupa di halaman berapa ya dulu tuh. Oh iya. Keburukan. Iya ada Mas, ada udah pernah saya ulas ini. Iya. Nanti pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya. Atau mau langsung jawab aja Mas? Nggak perlu lah, itu justru jadi bahan renungan aja. Oke. Ya, kalau jadi nggak di internet itu ini salah satu artikel yang pernah saya tulis di internet ya. Di internet di GeoTimes itu ada artikel dengan judul itu. Kalau ada Tuhan, mengapa harus ada kejahatan? Oke, saya pastiin dulu judulnya ya. Di internet di GeoTimes itu ada artikel dengan judul kalau ada Tuhan, mengapa harus ada kejahatan apa keburukan, saya nulisnya itu ya. Oh ya, kalau ada Tuhan, mengapa harus ada kejahatan? Silakan Anda baca ya. Gak sama, itu dalam teologi itu masuk dalam diskusi namanya teodisi.
Yes. Atau dalam bahasa Arab itu muskilatus syarr. Hmm. Gimana sih para teolog mengkompromikan antara kenyataan bahwa Tuhan itu ada dengan adanya keburukan di alam semesta ini? Iya. Jadi ini buat PR Masnya nih, langsung aja cari di Jawaban internet. jawaban panjang, tapi saya sudah berusaha untuk meringkas dengan jawaban yang sangat sederhana. Kalau Anda mau perdebatan lebih detail lagi, yang lebih filosofis begitu, bacalah bukunya. Ini kalau yang bersangkutan bisa bahasa Arab ya, baca bukunya. Dan teolog-teolog Barat juga banyak bahas itu. Cuman saya nggak begitu banyak mengakses. Bukunya Sami Amiri, seorang sarjana dari Tunis, judulnya itu Mushkilatus Syarr wa Wujudullah. Problem keburukan dan keberadaan Tuhan, gitu kira-kira. Itu buku sangat bagus. Sangat bagus. Silahkan dibaca. Nggak bertentangan sama sekali ya. Justru begini loh. Adanya keburukan itu bisa jadikan alasan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Kenapa demikian? Tadi kita katakan dalam bahasan sifat kehendak bahwa segala sesuatu yang mungkin itu, manakala kan begini, ketika ada sesuatu terjadi, ini kan ada kemungkinan-kemungkinannya nih, banyak. Bisa begini, bisa begono, gitu ya. Kenapa yang ini dikhususkan? Kayak gini misalnya ya. Ada gempa di Indonesia tanggal 17 Desember 2022 misalnya begitu ya. Itu kan tadinya mungkin aja bukan di Indonesia gempa itu, bisa di Inggris, bisa di Italia, bisa di Spanyol. Yang di Indonesia pun misalnya di daerah Sukabumi, kan bisa aja di daerah Lombok, di daerah Solo, di daerah Bekasi. Kenapa itu di Sukabumi? Kenapa itu terjadinya di tempat ini? Terjadinya pada tanggal 12 Desember atau 17 Desember. Kenapa nggak 1 Januari? Kenapa nggak 2 Februari? Kenapa nggak 5 Maret? Kemungkinan-kemungkinan yang beragam ini mengharuskan adanya yang menghususkan. Ya kan begitu. Mengharuskan ada yang menghususkan. Siapa yang menghususkan itu? Jawabannya adalah segala kemungkinan-kemungkinan yang beragam ini, manakala terkhususkan, dia terkhususkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala yang azali. Justru kalau Anda menafikan keberadaan Tuhan, itu akan menimbulkan problem-problem penjelasan yang lain, problem penjelasan yang lebih rumit. Oke, lebih rumit. Dan yang tidak kalah penting, tidak ada di dunia ini yang sepenuhnya buruk ya. Nggak ada satupun. Kasih saya satu contoh. Kalau ada satu kejadian yang murni sepenuhnya buruk, itu nggak ada. Oh, itu ada orang yang telantar, anak kecil yang telantar, nggak berdosa. Tapi bapak ibunya begini. Ingat. Itu kelihatannya begitu. Tapi sadarkah Anda, dengan adanya anak kecil begitu, ada orang-orang yang dulunya tidak terfikir untuk berderma, kemudian dia berderma. Bukankah itu membuka pintu kebaikan? Bukankah ketika itu orang terdorong untuk berbuat baik? Ada orang-orang yang ketika menatap fenomena itu, terpantik keimanan untuk dekat kepada Allah Subhanahu dan mensyukuri nikmat yang dia terima. Bukankah ada celah kebaikan di sana? Bukankah itu bisa membuka pintu kebaikan? Ada orang yang terbunuh, ya terbunuh. Tapi ingat, di balik pembunuhan ini Anda harus tahu apa dampak-dampak positif. Itu selalu ada. Gempa bumi, longsor, apalagi apapun keburukan yang kita saksikan, itu buruk dilihat dari sudut pandang tertentu. Dilihat dari aspek yang lain, ada dampak-dampak kebaikannya. Gitu loh. Dan yang tidak kalah penting, orang beriman sejak awal melihat kehidupan ini tidak sebagai tempat yang sepenuhnya baik dan senang. Dunia ini memang tempatnya ujian kok. Makanya nggak mungkin Anda bisa menjelaskan ini kepada orang nggak percaya, tidak mungkin menjelaskan ini secara memuaskan, kecuali bagi orang yang sudah percaya dengan adanya alam akhirat. Oke, secara memuaskan. Karena begini, apa yang kita pandang buruk sekarang, kalau dibandingkan dengan kebaikan yang akan diterima di alam akhirat, itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Sekarang orang bisa menerima ujian hidup misalnya 5 tahun. Lah, balasan yang dia terima itu abadi, nggak ada akhirnya. Mana coba? Ini buruk dikatakan begini, tapi kan kalau dibandingkan dengan balasannya itu kebaikan yang luar biasa. Justru semakin banyak, semakin tinggi derajat ujiannya, kan begitu kan? Asyadun nasibdilan al-anbiya, manusia yang paling keras siksaannya, bukan siksaan, ujian hidupnya itu adalah para nabi. Para nabi itu, kalau seandainya keburukan itu dijadikan indikator kemurkaan ilahi, kenapa para nabi mendapatkan hal-hal yang sulit dalam hidupnya itu? Nabi Musa punya kaum Bani Israel, begitu bengalnya Bani Israel seperti yang digambarkan dalam Quran kan? Kemudian Nabi Isa juga kan dikucilkan oleh kaum Bani Israel sampai ada upaya untuk disalib dan seterusnya. Siapa lagi Nabi Muhammad, Nabi kita itu yang dikatakan sebagai kekasih Allah, Habibullah, Sayyidul Khalq, Sayyidul Kaunain. Lihat bagaimana hidupnya. Air mata tercucur, keringat
tercucur darah dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang kita pandang buruk itu sebetulnya dia dipandang buruk kalau dari sudut pandang tertentu dan dalam konteks keduniaan ini saja. Kalau Anda tatap keburukan ini dengan kaitannya balasan di alam akhirat, itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Justru dengan adanya ujian itu Tuhan memberikan ganjaran yang lebih berlimpah, lebih besar, lebih agung, lebih abadi. Kalau di sini hanya hitungan tahun, di sana abadi, sebagai bentuk kemurahan yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Oke, selebihnya detailnya silakan dibaca di artikel yang saya tulis. Atau di buku yang sudah saya tulis, sudah ada jawabannya. Udah banyak yang mengulas itu ya. Oke Mas, ini keren banget. Kita selesaikan aja ya Mas ya? Atau Mas ada statement lagi? Nggak ada lah. Apa sudah cukup ya? Saya kira itu sudah cukup ya. Oke, siap. Para hadirin sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita Ustadz Muhammad Nuruddin dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar ini, kuliah ilmu kalam tematik ini. Semoga kita nggak berhenti belajar ilmu kalam hanya sebatas di sini, tapi lebih lanjut lagi seperti melanjutkan dengan membaca buku ini dan seterusnya. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mas. Terima kasih, Mas ya. Ya, sama-sama. Nanti untuk info selanjutnya kita japri-japri. Insya Allah. Saya live ya. Iya, Mas. Silakan, Mas.